Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu maning lur. Ya, semoga-moga kabare pada sehat, kabare pada apik-apik baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, se-Nusantara dimanapun Anda berada, kita tetap berharap semoga yang terbaik untuk kita semua, saudara-saudara kita, bangsa kita, Indonesia kita, NKRI kita, semuanya ya. Baik lur, tentang masih dalam kesenyapan, masih dalam dunia keramaian, masih dalam hiruk pikuk dunia pernasaban, yang tentunya kita sudah terus mengikuti dan terus mencermati, menilai, membandingkan di antara sekian banyak orang-orang yang ikut menggemakan dalam masalah polemik. Ada yang menganggap ini adalah polemik yang penting, ada juga yang menganggap itu hal yang biasa, ada yang menganggap itu tiada guna, ada yang menganggap acuh dan acuh, tidak mau mendengar apapun, tidak ikut-ikutan. Itu dari kalangan kita sendiri. Namun begini, yang harus kita sikapi bukan masalah dari situnya, tapi yang harus disikapi adalah kebanyakan dari dulu orang-orang yang membawa dzurriyyah Nabi, yang membawa nama besar keagungan Rasulullah SAW, menyematkan dirinya sebagai keturunannya beliau, banyak dan tidak sedikit loh, yang akhirnya menjual nama Rasul untuk kepentingan diri dan golongannya, dan juga merendahkan sebagian kalangan, merendahkan putra-putri penduduk asli. Yang diinginkan oleh mereka, para pengklaim keturunan Rasul, seolah-olah bangsa pribumi harus melayani mereka, sedangkan mereka adalah datang ke bumi Nusantara yang seharusnya ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu adalah bagaikan sebujur mayit. Mayit mau diapa-apakan, yang ikut saja, namanya mayit. Tapi ini adalah aneh loh. Yang dulunya generasi tua mereka adalah seorang tamu yang datang ke sini. Ya mungkin pada zaman dahulu mereka bisa menghormati kita, menghormati leluhur-leluhur kita. Tapi semakin ke sini sesuai dengan sejarah yang ada, yang hampir saja mereka akan dipulangkan ke negara asalnya, dan atas kebijaksanaan dari pendiri Nahdlatul Ulama, salah satunya Mbah Wahab Hasbullah, mengusulkan diakui saja sebagai warga negara. Nah, disinilah seharusnya para keturunan-keturunan yang masih ada sampai sekarang, mereka bisa berkasa diri. Jangan semaunya sendiri. Saudaraku yang saya banggakan, alhamdulillah, dengan gebrakan yang dilakukan, keberanian oleh Kiai Haji Imad memunculkan penelitiannya beliau, berkolaborasi dengan teman-teman dari Dr. Sugeng, Dr. Manahem Ali, berkolaborasi
Di antara penelitian-penelitian dari sejarah, dari tes DNA, dari kitab-kitab nasab yang mereka miliki, ternyata dari 3 unsur faktor tersebut tidak diketemukan kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti itu pun mereka tetap tidak bisa menerima. Yang terpenting adalah mari kita sebagai putra-putri bangsa di Indonesia, sebagai pencinta siapapun monggo, tapi lebih utamakan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kecintaan kepada kita. Ya. Cintanya Rasulullah tidak akan sebanding, ya, melebihi cintanya para majikan-majikan, cintanya orang lain. Tidak ada yang bisa membandingi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Maka dari itu, marilah kita berbanyak sholawat, kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti syariat-syariatnya. Jangan sampai terkecoh oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan keturunan dari baginda Rasul, yang akhirnya nantinya dijadikan sebagai cunguk, gitu kan. Dirinya merasa paling mulia di dalam diri saya, di dalam darah saya, ya. Akhirnya yang lainnya harus nyembah, harus cium kaki. Apakah itu ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW? Bukannya mengajarkan akhlakul karimah, bukannya mengajarkan tentang tata krama, adab, sopan santun, keilmuan sesuai dengan syariat agama, Al-Quran dan hadis, mengikuti para ulama, ijma' dan qiyas. Tapi selalu yang diunggul-unggulkan adalah nasab mereka. Orang lain harus bertekuk lutut di depannya. Itu bukanlah ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Informasi yang tentunya kita merasa bahagia. Ya. Salah satu gebrakan, salah satu ide yang cukup cemerlang, lor. Dengan fenomena mencuatnya, ramainya tentang kajian-kajian nasab Ba'alwi. Akhirnya ada beberapa orang, ya, yang intens dan serius untuk mengkaji ataupun meneliti, lor, ya. Kita bacakan ya, lor. Semoga ini adalah informasi yang kita terima adalah valid, lor. Oke, kita bacakan, lor. Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Wali Songo, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, terus nomor sekian nanti kita tampilkan di layar, ya. Lampiran 1 lembar perihal permohonan narasumber. Ini dibuat hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, berarti kemarin, ya. Ini ditujukan yang terhormat Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang akan mengadakan diskusi publik, ya, migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia pada hari tanggal Selasa 10 September 2024. Waktu jam 8 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang teater lantai 4 Gedung Rektorat UIN Wali Songo, Kampus 3, Jalan Profesor Dr. Hamka Alian, Semarang. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani
untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Adapun manual acara jadwal sebagaimana terlampir ya. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Ahmad Arif Junaidi ditandatangani, terstempel Kementerian Agama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Semarang UIN Wali Songo. Jadi dari pihak Universitas Islam Negeri Wali Songo ini menyelenggarakan diskusi publik ya, mengangkat sebuah tema migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia ya. Silakan para hadir ya, kalau memang ini bisa terlaksana dan Kiai Haji Imad semoga berkenan ya untuk memenuhi undangan sebagai narasumber ya, karena ini adalah diskusi publik. Kita lanjut Ler. Manual acara diskusi publik migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia ya, akan dilaksanakan di Semarang tanggal 10 September 2024 ya. Kalau kita lihat di sini yaitu agenda acaranya adalah registrasi peserta, ada pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua itu dihandle oleh panitia. Terus dilanjutkan sambutan dari Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MAG ya. Dilanjutkan sambutan Rektor UIN Wali Songo. Terus untuk sesi diskusi pemateri sebagai narasumber adalah satu Profesor Sumanto Al-Qurtubi MA PhD. Terus yang kedua Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang ketiga Kiai Haji Farihin S. Hum ya. Terus nanti dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan penutup ya. Semarang 20 Agustus 2024, Ketua Ahmad Arif Junaidi ya. Kalau memang alhamdulillah ini benar-benar ada diskusi publik ya, dari lembaga penelitian dari pihak Universitas Islam Negeri Wali Songo, semoga ini bisa terlaksana ya, karena nanti ini akan bisa memberikan pencerahan lebih baik ya. Karena apa? Dari generasi-generasi muda yang rata-rata saat ini adalah sebagai muhibin dari klan-klan Ba'alawi ya. Kalau memang ini bisa terlaksana dan Kiai Haji Imad berkenan untuk menghadiri undangan sebagai narasumber, semoga ini bisa berimbang ya, tidak berat sebelah ya. Ini akan menjadi pencerahan yang lebih baik, tidak hanya sebatas melempar narasi ngalor ngidul nggak jelas gitu kan. Walaupun toh kita sudah menyaksikan di beranda sosial media kita begitu jelas Kiai Haji Imad dalam menyampaikan penelitiannya, beliau mengkaji nasab kitab-kitab dari Ba'alawi, Dr. Sugeng, Dr. Manahem Ali, Kiai Haji Nur Ihya, Gus Aziz Jazuri dan lain sebagainya. Banyak sekali bermunculan para kader-kader yang berani untuk mengikuti jejak-jejak dari Kiai Haji Imad, mengkaji kebenarannya. Karena melihat fenomena yang terjadi adalah begitu masifnya oknum-oknum klan-klan Ba'alawi ini dalam mengisi pengajian. Mereka isinya adalah doktrin. Doktrin tersebut akhirnya tujuannya adalah untuk menjadikan para orang yang ikut di jamaahnya itu sebagai pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, mereka akan didoktrin lebih dalam, disuruh untuk mengakui ya, bahwa klan-klan mereka ini adalah keturunan Rasul. Sedangkan dari 3 faktor unsur yang sudah dilakukan oleh orang-orang di bidangnya tidak ditemukan hal itu.
ya semoga saja ini bisa terlaksana Lur ya. Untuk kegiatan diskusi terbuka ya, semoga ini bisa terlaksana. Karena ini judulnya mengangkat tema yang menurut saya sangat luar biasa Lur. Migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Oke Lur. Silakan, semoga kita bisa untuk hadir dan mengikuti kegiatan tersebut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar ini bisa lebih mencerahkan saudara-saudara kita. Dan tentunya kita mengharapkan kepada para muhibin ya, para pencinta-pencinta klan-klan Ba'alawi, para habib ini untuk bisa hadir juga untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mat dan para narasumber yang lain ya. Oke Lur, demikian saja dari saya. Pokoknya para muhibin, para pecinta-pencinta klan Ba'alawi, silakan hadiri kegiatan tersebut ya, yaitu yang akan dilaksanakan tanggal ya hari Selasa tanggal 10 September 2024 ya. Ini kan jelas ya, undangan ini kan jelas. Undangan ini tidak jelas, tidak seperti yang dibuat oleh yang mengatasnamakan RA ya, mengundang Kiai Haji Imad, Bang Haji Roma Irama, terus ada yang lainnya ya. Kan aneh, diskusinya diskusi tertutup ya. Malah justru ini adalah framing dari mereka itu sendiri yang nantinya kalau Kiai Haji Imad tidak hadir akan di framing dengan yang lain. Itu kan diundang tidak mau datang. Apa artinya? Mereka mengundang untuk berdiskusi bersama, tapi mereka berdiskusi tertutup, tidak mau disaksikan oleh orang banyak. Oke Lur, semoga ini bisa terlaksana dan sukses lebih untuk memberikan pencerahan kepada umat di Nusantara. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.